Oke, baik, untuk yang pertama ada Introduction to Science. Nah, kalian masih ingat nggak tahapan-tahapan untuk membuat karya ilmiah? Masih Pak, masih. Wih, cakep. Saya sih tidak ya. Oke, ya sok silakan Alif. Bentar, Bapak tulisnya. Aduh, itu teh Bapak tulis dulu. abu-abu ini Pak, kalau nggak salah tuh ada pertanyaannya yang mau dibahas. Tunggu. Ya, kalau nggak salah. Oke. Yang pertama, Pertanyaan yang mau dibahas, pertanyaannya, pertanyaannya berarti apa tuh? Question. question. Bapak tulis punya Alif dulu ya, nanti Bapak luruskan kalau entah salah, entah benar begitu. Lanjut. Terus kan ada nanya tuh nanti teh. Hmm. Ada Setelah ditanya, hipotesis dulu atau observasi dulu sih? apa tuh? Kayaknya hipotesis dulu ya, hipotesis. Yakin. Oh ya, enggak kata kan habis nanya tuh, kenapa ada ini? Terus Terus apa ya? Apa ya? observasi dulu dong. Observasi dulu ya, observation ya. Iya, oke. Observasi atau Observasi mengumpulkan udah data ya, data begitu. Setelah dikumpulin datanya baru hipotesis. Bisa hipotesis terus dibuktiin gini. Nah, yang keempat adalah pembuktian hipotesis ya kan? Ya, Testing. Ini mohon maaf ya, kadang patah-patah ininya. Tulisan Bapak seperti ini, semoga bisa dibaca ya. ini bisa Pak, bisa. Oke, hipotesis. Terus Terus yang kelima, bikin conclusionnya. Belum. langsung conclusion. Gimana ya? Harusnya hipotesis terus prosesnya gitu. Kenapa? Eksperimen ya. Kan ini ya eksperimen, betul. Testing hipotesis kan sebenarnya melakukan eksperimen ya. Terus abis itu Sama ini. ngelihat apanya? Ngelihat hasilnya. Oke, terus analyze result. Analyze the result. Terus yang keenam, Nah, repeat. tadi udah disebut. Repeat gak sih? Kok repeat? Diulang lagi. Kan double check Pak. Ya ini kan udah masuk analyze. Conclusion ya? Oke, betul ya, draw conclusion. Draw ini bukan menggambar ya artinya, ada yang tahu? Draw tuh bikin itu kan, bikin apa sih? Ada kayak bla 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 ilmiah itu Pak kalau di kedokteran di Mengambil ada kesimpulan. Apa? sih? Ya Mengambil kesimpulan. Iya, membuat kesimpulan. Kalian pernah kalau main kartu ya, itu kan draw a cards, bukan pick a card atau put a card kan ya, draw. Draw itu kayak ngambil gitu loh, mengambil kesimpulan. Ya bukan menggambar di sini, tapi adalah mengambil, memutuskan kesimpulan gitu kan ya. Terus yang terakhir adalah, ini mungkin belum pada tahu nih, mungkin atau tahu tapi lupa ya. Communicate. Ya, jadi hasilnya dari konklusinya disampaikan kepada siapa? Khalayak ramai atau misalnya khalayak tertentu ya yang berkaitan dengan Kan ada ujian kita gitu. Oke, artikel ilmiah gitu ya. Artikel ilmiah kan biasanya ada betul. Nah, itu dari dalam bentuk artikel kimia atau istilahnya publication ya. misalnya UGM Betul. dan di apa sih itu yang di Jakarta deh? UI. UI tata. Miss Alif keren banget ya. Semangat terus Alif ya. Oke, ini ya 7 steps-nya. Pertama question, tanya, question atau asking boleh. Kemudian observation, kemudian hypothesis. Ini create ya, create hypothesis. Tulisannya Bapak benerin bentar. Berhipotesis. Nah, pertanyaan Bapak, hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu apa ya? Memprediksi Sesuatu cuma dengan cara yang ilmiah gitu. Kita tuh keren-keren ya, Alif. sebelumnya jadi ya scientific ya prediction ya. Keren sih Alif ya, luar biasa. Yang lain jangan mau Nah, kalah. itu kan kelas 7 udah belajar. Ya memang, ini pelajaran kelas 7. Ini yang dimaksud Bapak adalah urutannya. Oke ya, nanti kalian disuruh mengurutkan, tolong. Di apa ya? Ya sebenarnya kan secara logika kan gitu ya. Yang question kita nanya dulu dong, misalnya nih, tentang apa nih Alif, bisa ngambil contoh nggak Alif? Contoh masalah. Yang simpel aja ya, Pak. Boleh. Apa ya? Mengapa dari pertanyaan, muncul dari pertanyaan. Mengapa?
pup, mengapa kentut bau lah. Oke, mengapa kentut bau? Boleh. Ya. Terus observasi dong, ya kan, di googling misalnya. Kentut itu apa sih? Kandungannya apa Waduh, sih? Gitu kan ya. metana. Oh, ternyata metana. Hipotesisnya gimana? Ada yang bisa buat nggak? Ini metana ini ketemu penyebab bau. Metana tuh di mix sama apa sih? Ini lain, gas lain gitu loh. Gimana hipotesis bisa buat Ya. gimana? Hipotesisnya si gas metana itu apa ya? Bisa dibakar nggak? Oh, itu kan kaitannya dengan Oh enggak, mengapa mending kentut bau enggak, kan? biofuel aja, biofuel. Mengapa kentut bau tadi lo fokus ke questionnya, Oh, mengapa kok kentut bisa bau? Nah, oh, hipotesisnya adalah karena metana adalah gas yang menyebabkan kentut menjadi bau. Itu hipotesisnya kan, prediksi. ya, ya. Oke, kemudian kita tes gitu kan ya, dengan cara-cara apalah, gimana metana ini diuji kemana dan sebagainya, dianalize, kemudian konklusinya apa? Apa konklusinya berkaitan dengan hipotesis atau prediksi yang kita berikan tadi? Kalau iya ya dipublikasikan, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu kan ya. Namanya scientific method itu kan enggak harus sesuai dengan prediksi kita ya. Makanya kadang ada namanya null hypothesis, di mana hipotesis itu beroposisi terhadap hipotesis utama kita gitu kan ya. Yaitu misalnya kalau yang pertama itu gas metana adalah gas penyebab bau dari kentut. Null hipotesis atau nol gitu ya, bentuknya zero hipotesis, gas metana bukan gas yang menyebabkan kentut menjadi bau. Itu null hipotesisnya. Prediksi juga kan? Gitu. Oke, terus kemudian yang terakhir adalah dikomunikasikan atau dipublikasikan apapun hasil yang didapat dari hasil penelitian ini. Gitu ya. Clear? Ya, Ada Pak. pertanyaan? Ya, Ya wis. Jadi Nanti yang nol teh itu teh ada dua kemungkinan yang berbeda gitu, bukan, Pak? apa? Yang nol hipotesis tuh jadi beda jauh sama yang awalnya gitu ya. Lawan dari yang awal Cuma namanya kita bisa nol. bikin dua gitu kan di Bikin dua. awal-awalnya. Betul. Oh, iya. Dua tapi yang berlawanan. Ini beda ya, bukan hipotesis biasa tapi nul hipotesis, NULL gitu ya. Nul. Oh, nul. Artinya ya hipotesis zero artinya kalau misalnya hasilnya adalah berlawanan dari yang diharapkan. Oke. Nomor 17. Seven characteristic of living things. Ini siapa yang hafal? Yuk. Apa? Apa tuh? Apa sih yang bernapas, respiratory, terus yang buang extraction kan? Singkatannya pernah diajarin sama Miss yang dulu nggak? Lupa apa, udah lama banget, Pak. Singkatannya adalah MRS Grand. Grand. M-nya tuh, Masih ingat? M-nya apa? M-nya tuh apa? Yang lain yuk, yang lain. Jangan kalah sama Monitor. monitor. Motion, Pak. Hampir, motion hampir. Oh, motion sense. Movement. Yes, movement. 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 Monitor. Apaan? Respiratory, ya. Respiratory. Oke, boleh. Reproduction. Reproduction. Betul, iya, betul. ada 2 R ya. Ada 2 R. Ya, S. Sleep. Sense. Apa? S apa? Sense. Hampir sih, tapi bukan sense. Hampir. Ayo, termasuk sense. Maksudnya sense termasuk di dalamnya. Oh, berarti itu ya. Sensing. Hampir Alif. Sensation. Hampir. Tapi bahasa yang lebih baku ada sensitivity. Atau irritability. Ability. Oke, apa sih irritability atau sensitivity? Ada itu apa sih? Yang bisa merasa, ya, melihat, mendengar, menyium. Betul. Apa lagi sih? Kuncinya adalah peka terhadap lingkungan gitu ya. Misalnya sekarang nih, kalian apa sih yang kalian rasakan di sekitar kalian? Coba. Ada yang mau mendeskripsikan? Mau, Pak, mau. Ya udah, Alif, Cok. Dingin ya, dingin, pakai AC. Terus? Hampa, as. Fokus. Oke. Kalau dari sensor ini, indera penglihatan gimana? Terang, gelap? Terang. Pas ya.
nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap. Oke, kayak gitu ya. Dan adakah indera-indera sentuhan yang dirasakan Alif sekarang? Ini Pak di Rasa sakit ya kan, di gips ya kan? ya sakit Berarti ya. kan sensitif gitu loh, ada rasa cenut-cenut dan sebagainya. Yes, kita adalah makhluk hidup yang manusia, dan makhluk hidup lainnya pun demikian ya, termasuk bakteri ya, mereka juga sensitif nih ya kan, sensitif terhadap apa, terhadap perubahan lingkungannya ya kan, begitu. Lanjut, yang G apa? Grow. Glow. Oh ya. Grow. Kok glowing? Grow. Oh, grow. Oke, sorry Bapak dengernya glow. Oke, growth artinya tumbuh, udah nggak perlu Bapak jelasin ya, semua yang tumbuh itu makhluk hidup. R, Yang tadi bukan respirator gitu. hampir. Respiration. Respiration. Apa kayak shen ya Pak? Uh, Ternyata extraction Pak, extraction. Eh? Extraction. Waduh, bukan. Apa sih pembuangan pup teh Pak? Bukan pup yang dibuang. Oh, energi. Ya, malah energi. Tadi udah bener pembuangan, tapi bukan pembuangan pup ini ya yang dimaksud. Ekstraksi. Excretory. Oh, Oke. sistem. Begini, kalau kita bilang istilahnya pembuangan tadi yang disebutkan Alif, pembuangan feses ya, pembentukan feses, tidak semua makhluk hidup bisa membentuk feses, percaya? Percaya Pak. Tanaman, Kan bayi juga ngeluarin pup feses gimana, nggak? Pak? Tanaman ngeluarin feses nggak? Enggak, makanya di ciri makhluk hidup kita nggak boleh mencantumkan istilahnya pembuangan feses, itu bahasa ilmiahnya adalah defecation ya, defekasi. Nah, ini nggak masuk dalam ciri-ciri makhluk hidup. Kenapa? Ini kan cuma manusia sama hewan doang yang bisa. Bener nggak? Tanaman kan nggak keluar kotorannya. Begitu ya. Nah, kenapa disebut excretory? Karena pengertian excretory adalah removal of metabolic waste. Semua makhluk hidup melakukan metabolisme, karena respiration ini adalah metabolisme. Gitu ya. Metabolisme itu apa sih? Untuk mendapatkan energi. Respiration adalah untuk mendapatkan energi, betul? Jadi kita makan nih, Alif misalnya, Alif lagi, nggak apa-apa. Yang aktif Alif sih, yang lain juga tolong ya. Misalnya Alif sarapan apa tadi, Alif? Puasa Pak. Oh, alhamdulillah, masya Allah puasa. Sahurnya? Malam itu siomay. Sahurnya somai. Oke, nah makan somai kan ada tepungnya, ada ayamnya dan sebagainya, itu masuk ke dalam tubuh Alif selama kurang lebih 8 jam, itu mengalami proses pencernaan. Nah, pada proses pencernaan itu diserap semua sari-sarinya, protein, gula dan sebagainya. Nah, setelah diserap ya kan, gula dan sebagainya, baru dilakukan respiration, di mana di dalam sel. Untuk apa? Untuk dirombak menjadi energi, gitu ya. Atau istilahnya disimpan. Jadi pilihannya dua, dijadikan energi atau disimpan untuk glukosanya ya. Sedangkan untuk protein dan sebagainya untuk disusun untuk menjadi zat-zat yang lain, contohnya adalah hormon, enzim dan sebagainya. Nah, khusus untuk respiration adalah pembentukan energi ya, energy production. Biar kalian paham konsepnya juga ya, apa-apa. Nah, terus dari hasil pembentukan energi ini otomatis ada zat sisanya dong. Kalau misalnya kalian tahu pabrik ya, pabrik factory, itu kan ada misalnya pabrik gula. Pabrik gula dari tebu diolah menjadi gula pasir ya, gulaku misalnya. Tapi dari itu kan ada limbahnya, betul ya? Ada asapnya, ada limbah cairnya dan sebagainya. Itu adalah metabolic waste. Analogi dari metabolic waste hasil dari pembentukan energi atau pembentukan sesuatu. Jadi ya, semua makhluk itu bisa melakukan excretory. Oke, yang terakhir. Ini bahasanya agak susah sih. Nutrition. Nebula. Membutuhkan nutrisi. Ya, bahasanya adalah nutrition. Ya, mereka memerlukan nutrisi yang terakhir. Oke ya. Yang pertama, movement, mereka bergerak. Semua makhluk hidup 7 characteristics of living things. Living things di sini berarti dari bakteri sampai manusia ya. Semuanya memiliki ciri-ciri ini. Movement, kemudian 2 reproduction, kemudian yang ketiga sensitivity, keempat adalah tumbuh, 5 menghasilkan energi,
keenam membuang zat sisa, yang ketujuh adalah membutuhkan nutrisi. Oke ya. Nah, kalian gimana ya? Hafalin Mrs. Grant ini kayaknya ingat lah ya, MRS Grant. Sok lah, Bapak yakin kalian bisa. Mrs. Grant, movement, reproduction, sensitivity, growth, respiration, excretion, dan nutrition. Defecation enggak ya? Oh ya, reproduction, tahulah ya, istilahnya menghasilkan kopi dari dirinya sendiri begitu ya. Bisa unik atau bisa sama. Pokoknya menghasilkan keturunan lah reproduction. Any question? Pak mau nanya Pak, Silakan. berarti yang dibuang si plant-nya oksigen dong? Lainnya? Ya kan si plant yang accessory-nya kan removal. Berarti yang dibuang tuh Oh, oksigen. Oke. Untuk plant pada fotosintesis, iya. Oke ya. Tapi kalau, iya posisinya ya itu waste, oksigen pada fotosintesis. Karena metabolisme itu ada dua sebenarnya ya, respiration sama ya katabolisme sama anabolisme sih lebih tepatnya. Tapi yang umum ya yang disampaikan adalah respiration dan fotosintesis. Gitu ya, di mana fotosintesis adalah kebalikan dari respiration. Respiration menggunakan gula untuk dijadikan energi. Nah, kebalikannya fotosintesis adalah membentuk gula. Itu kan ya dari sumber energi. Gitu, yaitu matahari. Oke, aman? Next nih. Ya udah kalau nggak ada pertanyaan. Kalau misalnya ketinggalan nulisnya, nanti Bapak udah screenshot, nanti Bapak share di grup. Next, ini masih kelas 7 ya. Major human organs. Limited to, ini tolong dibaca baik-baik ya, kisi-kisinya terbatas apa aja nih yang perlu dipelajari. Pencernaan, sirkulatory, dan ekskretori. Waduh, gampang banget nih. Yuk kita bahas satu-satu ya. Digestive. Ustaz izin ke toilet. Silahkan. Digestive system tadi sirkulatory sama ekskretori. Ada yang bisa jelasin nih digestive system itu apa sih, fungsinya apa? Digestive system. Pak mau Pak. Silahkan. Digestive system tuh untuk apa ya, menyerap energi dari makanan yang kita konsumsi gitu Pak. Oke, hampir, tapi Bapak benarkan ya, yang diserap bukan energinya, tapi nutrisi. Oke, karena dari nutrisi baru kita konversi menjadi energi melalui proses yang namanya respiration. Betul sekali ya, digestive ini tujuannya bukan membentuk feses. Oke, jadi sistem pencernaan, mentang-mentang pencernaan untuk membentuk feses. Bukan, tujuannya adalah untuk menyerap sari-sari, absorb nutrients, gitu ya. Absorption of nutrients. Atau gampangannya getting nutrients gitulah ya. Kalau kalian susah dengan bahasa absorption, tujuan utama dari digestive system adalah absorption of nutrient atau getting nutrient. Organ-organnya, yuk sebut yang urut. Dari mouth. Cakep. Mouth. Terus apa sih? Throat ya kalau buat makanan tuh. Ayo throat tenggorokan itu. Kerongkongan. Kerongkongan. Bagus. Bagus. Terus ke lambung. Stomach. Terus Habis dari stomach ke usus kecil, ya kan? Ya, usus kecil, small intestine. Artinya ke big intestine, large intestine. Ini tuh ajaran kelas 6 apa ya? Iya. Gampang kan? Harusnya tahu lah ya. Kalian udah tahu ya maut itu bentuknya kayak gimana? Esophagus, stomach tahu ya? Tolong googling sekarang deh yang semuanya ya, digestive system, langsung search image.
tolong dilihat ya, stomach bentuknya gimana, small intestine gimana, dan sebagainya. Karena nanti ada soal yang gambar gitu kan ya, kalian suruh identifikasi organ-organ ini masuk ke sistem yang mana, begitu. Oke, lanjut. Sok sambil googling ya, yang lain juga. Circulatory, fungsinya apa? Itu buat darah. Darah. Mengedarkan darah. Langsung organ-organ pentingnya apa aja? Jantung, Hmm. heart, terus apa sih itu teh yang flow teh? Kan ada vein sama ada satu lagi teh. Arteri sama kapilari. Arteri. Itu apa tuh? Itu tuh kalau vein tuh yang mengembalikan ya kalau nggak salah. Blood vessels. Blood vessel. Iya. Ada 2. Itu ada 3. Nah, Oh ya sama satu lagi apa? apa teh? Yang paling kecil apa yang teh? Ya, Kapilari. capillaries. Capillaries itu. Ini Bapak kasih S semua ya, karena jamak. Arteries. Oke, ada lagi? Masa cuma 2 komponen? Terus itu Pak. Paru-paru. Paru-paru ya. Paru-paru masuk Salah circulatory itu gitu? Ayo. itu Otak. respiratory. Waduh, otak. Belum ya? Circulatory system. Darahnya. Darahnya itu ya, Oh, blood. iya. Oke, ada lagi nggak? Ada red blood cell, itu kan sih. Udah ya, 3 komponen utama ya. Udah. Heart, blood vessel, sama blood. Oke, boleh di breakdown ya. Apa tuh? Red blood Red cell. blood cell, white blood cell. Platelet tuh. Oke. Ya, white blood cell. Sama apa sih yang buat membekukan teh? Tadi Platelet. barusan platelets. Ya itu. Ya, platelets. Terus Oke. Oh, ada lagi satu lagi komponennya, lupa kan. Plasma. 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 Blood plasma. Udah, ya kan? 3 komponen utama, heart, blood vessel, sama blood. Oke, lanjut excretory system. Excretory itu yang itu kan, yang pembuangan ya? Iya, barusan tadi, pembuangan zat sisa. Ada lungs gitu sih? Lungs, betul sekali. Lungs ya. Nah, excretory system ini organnya lumayan besar-besar ya. Terus Boleh. intestine masuk gak sih Pak? Hah? Kalau intestine masuk gak sih? Enggak dong, itu digestive. Itu iya, Pak, iya. kidney Pak, kidney Nah, gitu. Oh, buat pipis ya benar. Pipis. Apalagi? Ureter. Uretra. Uretra. Uretra, organnya aja deh, ya kan? Nah, itu kan salurannya, Skin. apalagi skin, betul sekali. Ada lagi? Oh, benar. Penis. Liver juga masuk ya. Jadi liver itu bisa 2. Esophagus itu buat apa Pak? Kenapa? Kalau esophagus buat apa? Ini kerongkongan buat Kan, apa sih yang bikin itu teh? peristalsis. Yang bikin apa sih? Lendir-lendir itu Pak? Mukus. Yang di itu yang nyempil itu nih. Apa ya? Itu Pak, itu kelam. Lihat dulu aja lah. Oke, sok cari. Lungs. Pankreas. Oh, pankreas ya, itu masuknya sini ya. Ini urutannya betul. Plus tambahan-tambahan yang lainnya, liver juga masuk ya kan. Pankreas. Organ tambahan ya, yang istilahnya mendukung dalam proses pencernaan begitu. Oke, lungs, kidney, skin, liver. Oke, lungs ngeluarin apa sih? Carbon dioxide. Carbon dioxide. Karbon. Oke, kidney. Urine. Apa sih? Urin. Urea maksudnya. Iya, urea betul. Skin. Carbon dioxide. Enggak. Salt. Iya, urea. Booster. Iya, sweat ya. Urea, sedikit urea ya kan, sehingga berbau dikit ya. Terus sama garam ya. Dan juga air ya, jangan lupa air itu juga metabolic waste loh. Gitu ya. Oke, kemudian liver ini adalah untuk urea, kaitannya dengan pembuangan urea, pembentukan urea. Namanya ornithine cycle, ada namanya. Oke, itu ya. 3 sistem utama. Ada pertanyaan? Untuk gambar-gambarnya, misalnya
bis kalian bingung ya, tolong cari tahu misalnya elang itu seperti apa bentuknya. Harusnya sih sudah ya pernah kalian lihat. Kayak ginilah ya kalau elang. Kalau kidney berarti ya kayak gini. Ya gitulah. Terus kemudian skin itu biasanya gambarnya kotak. Set. Terus ada rambutnya gitu kan. Terus ada lapisan-lapisannya, ada ini ya. Kayak gitu. Terus kemudian kalau liver ya kalian cari tahu ya nanti di Google seperti itu. Kurang lebih. Soalnya ada gambarnya. Oke, lanjut. Karakteristik of bacteria, fungi, and virus. Wow, boleh kita bahas. Ada 3 mikroorganisme ya. Ini walaupun organisms. Walaupun si fungi ini kadang bisa nampak ya, istilahnya bisa kelihatan. Tapi masuknya adalah mikroorganisme. Virus kadang nggak masukin mikroorganisms ya, karena ini kan dia istilahnya meta-organism gitu ya. Jadi dia memiliki beberapa fungsi dari makhluk hidup, tapi tidak mencapai 7 karakteristik tadi gitu ya. Virus kan hanya bisa bereproduksi gitu, nggak bisa membelah diri, nggak bisa. Maksudnya untuk nyari makanan mereka nggak perlu makanan virus, ya kan? Bergerak, kadang ada beberapa yang bergerak, tapi kebanyakan bergerak dengan hostnya, itu dengan inangnya. Jadi virus adalah metaorganisme. Nanti kita bahas nggak apa-apa. Bakteria. Kemudian fungi. Mikroorganisme itu apa sih? Apa sih? Organisme yang hanya bisa dilihat oleh yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Organisme yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Oke, betul sekali ya. Jadi semuanya ini virus, bakteri, dan fungi, untuk kebanyakan fungi hanya bisa dilihat dari apa istilahnya mikroskop ya. Organisms that which only can be seen under magnification tools. Magnifying tools, sorry. Magnifying tools. Oke, such as microscope. Gitu ya. Jadi mikroorganisme ini saking kecilnya dia hanya bisa dilihat dari mikroskop begitu ya. Kalau virus ciri-cirinya tadi udah Bapak sampaikan, dia hanya bisa only can reproduce with host. Host ini inang ya. Jadi dia harus nempel sama virus sel-sel yang lain agar supaya bisa berkembang biak si virus. Karena dia mengeluarkan DNA, kemudian barulah dia mereplikasi atau memperbanyak dirinya di dalam sel yang sehat. Ingat ya, sel yang mereka infeksi adalah sel yang sehat. Berarti pilih-pilih rumah gitu. Ada sel manusia atau sel ini bakteri ya. Bakteri juga bisa sakit loh. Gitu ya, karena ada virus juga yang menyerang bakteri. Ya, virus. Namanya bacteriophage. Oke, jadi bacteriophage itu adalah virus yang menyerang bakteri gitu. Lanjut, kalau bakteri ini apa? Kebanyakan menguntungkan atau merugikan? Ada 2 sih, Pak. Ada dua kubu ya. Ya. Betul. Bakteri yang menguntungkan contohnya di mana, Liv? Kalau merugikan udah tahulah ya. Di usus.
Wih, cakep, betul sekali ya. Menarik. Kenapa harus ada bakteri di dalam usus kita, nak? Kan biar cepat nge-breakdown makanan sisanya, Pak. Oke, terutama di usus mana? Usus besar ya. Di usus besar, luar biasa. Oke, karena kan ada makanan sisa yang kayaknya nanggung ya untuk dibuang sayang gitu ya. Makanya bakteri itu ngebantu loh. Ya tetap nge-breakdown beberapa zat yang nggak bisa kita cerna gitu kan ya. Tapi mereka bisa. Jadi nggak sia-sia nih makanannya, keserap semua. Seperti itu. Ya, bakteri Pak, mau nanya, Pak. tanya. Kalau US itu ada esainya tuh PG semua sih? PG semua. Oh, PG semua. Oke, Pak. Oke. Deg-degan, tetap Santai, Ya, relax. penasaran, nanya doang. Bakteri ya, ada yang beneficial, ada yang harmful. Tadi yang contohnya di intestine untuk membantu pencernaan. Apalagi nih untuk food processing. Percaya nggak? Bakteri bisa jadikan makanan. Bisa, Pak. Uh-uh. Itu tape. Tapi pakai ragi sih, gitu kan ya. Ya, lagi. Contohnya Acetobacter psilinum, ya kan untuk apa namanya itu asam cuka, Acetobacter psilinum kalau nggak salah ya. Atau nata de coco, Bapak lupa ya. Yang mana amat? Acetobacter psilinum, coba sok cari. Pastikan dulu ya. Jadi di dunia bioteknologi itu sudah dimanfaatkan beberapa bakteri gitu kan ya. Oh ya, Acetobacter psilinum itu untuk menghasilkan nata de coco. Kalian udah pernah makan ya? Nah, masa belum sih pas puasa? Pernah lah, Pak. Ya, nata de coco itu pakai bakteri loh. Gitu kan. Jadi kalian makanin bakteri juga. Tapi bakterinya bakteri yang baik begitu. Kalau harmful bakteri kan penyebab apa aja sih? Coba kalian tahu nggak penyakit yang disebabkan bakteri? Infeksi, Pak, infeksi. Kenapa? Infeksi. Infection, betul sekali. Hampir semua infeksi kebanyakan disebabkan oleh bakteri. Gitu ya, karena populasi mereka lebih banyak. Oke, harmful. Ada lagi? Contohnya deh. Infeksi apa ya? Mindset juga sih. Pak, kalau itu, Pak, kalau apa diare. Oke, betul sekali ya, Diar. Pak, Hepatitis. Ini bakteri E. coli ya, Escherichia coli gitu kan. Yang umum sekali ya, sering dipakai. Kenapa? boleh ke toilet nggak, Pak? Silakan. Boleh. Typhoid fever yang tipes ya, penyakit tipes juga. Kalau fungi kalian tahu jamur ya, ada yang bermanfaat, ada dan sebagainya. Tapi yang ingin Bapak tekankan ya, mereka berdua ya kan baik bakteri maupun fungi merupakan decomposer yang terbaik di dunia ya, decomposers. Ini keuntungannya seperti itu. Pokoknya mikroorganisme itu ada kurang lebih 3 ini ya. Sebenarnya plus tambahan lagi ada, yaitu kok Bapak lagi apa tuh kingdom yang itu monoprotist. Oke. Tiba-tiba ngeblank Bapak. Oke. Ini ada protozoa, tapi kita nggak akan mempelajari sedalam itu ya. Ini Bapak sampaikan biar lengkap lah gitu ilmunya. Dan alga. Oke, protozoa. Protozoa ini yang terkenal mungkin kalian tahu di Pokemon ada Ditto ya. Adito. Ya kan? Ditto ya, benar kan? Di Pokemon. Nah, itu terinspirasi dari ini, protozoa. Kemudian alga, contohnya adalah seaweed. Rumput laut yang kalian makan itu bukan tanaman, tapi merupakan alga hijau. Oke ya. Sama di agar-agar itu menggunakan kadang alga merah, gitu kan ya, alga coklat. Begitu. Agar-agar swallow, tahu ya. Oke, seperti itu kurang lebih mikroorganisme. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita istirahat dulu ya, kita break. Nanti kita kembali lagi pukul 9.45. Stay aja nggak apa-apa, di close kamera sama mikrofonnya. Oke ya, selamat istirahat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan istirahat, silakan.
KTP, kumpulan toko pilihan di Tokopedia. Selalu gratis pakai instan kurir, selalu ada flash sale, selalu ekstra cashback-nya. Buruan cek Tokopedia. Lazada Birthday Sale. Jangan lewatkan Lazada Birthday Sale. Banyak flash sale 5 kali sehari. Brand mega euforik, diskon hingga 99%. Voucher tanpa transaksi minimum. Yuk beli sekarang. Lazada.
Setiap hari, ribuan karyawan Indosat Uridu pergi menunaikan sebuah misi. Misi untuk mengubah setiap detik menjadi kesempatan. Kesempatan untuk mengalahkan keterbatasan. Mencapai yang sepertinya tidak tergapai. Dan meraih yang sebelumnya terlihat di luar jangkauan. Setiap hari, ribuan orang menantang halangan yang sepertinya tidak mungkin ditaklukkan. Kami terus bangkit demi mengemban misi menjadi yang terpercaya untuk menghubungkan Indonesia. Semua itu agar jutaan hati dapat terus terhubung. Selamat ya Bu, selamat ya akhir. Hari ini dan seterusnya bisa bangkit bersama. Halo, Assalamualaikum. Kita kembali lagi. Salam Pak. Apa nih? Kenapa, Val? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Pak, tadi lupa dicas laptopnya Pak, meninggal tiba-tiba. Alhamdulillah hidup kembali. Oke, Ziko. Oke ya, Bapak lanjut langsung karena waktunya terbatas. Ternyata baru sampai nomor 5. Bapak cepetin aja deh. Bismillah. Yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya tentang circulatory system ya. Tapi ini agak beda. Circulatory system di sini kalau kalian masih ingat, ini yang ngajarin Pak Rido. Yang kita di lab biologi nonton video dan sebagainya. Jadi ingatlah ya. Indikatornya yang kalian lihat, recognize the model and basic components of circulatory system, identify the chambers and oxygen content each chamber. Oke, Bapak gambarin. Bapak gambarin jantung yang simple. Jadi jantung bentuknya seperti ini. Jadi ini ada masuk, ya kan? Terus kemudian ada yang keluar begitu. Dibagi menjadi 2 bagian ya, 2 sekat. Jadi asumsikan ini sekat yang pertama, di sini ada katupnya. Kemudian di sekat yang kedua, aduh susah juga ya. Ntar Bapak cariin gambar dulu. Bapak cari gambar jantung aja deh. Heart. Karena ini lagi agak nge-lag, mohon maaf. Jadi kalau misalnya koneksinya bagus, bisa nyaman gambarnya. Diagramnya sebenarnya lebih simpel dari, coba buka buku kalian ya, yang checkpoint 8. Ada itu, checkpoint 8. Tentang heart. So, kalian cari. Halaman berapa tuh yang udah ketemu? Kasih tahu teman-temannya. Nah, ini dia. Kecil sekali. Halaman 34. Tuh, halaman 34. Di buku yang 8 kan yang warna ungu? Yes.
Aku buku yang kelas 8 udah nggak tahu kemana, Pak. Ya udah nanti Bapak bantu share linknya ya. Oke. Oke, perhatikan ya. Ini mohon maaf kecil. Karena kayaknya contoh yang lain kurang pas. Oke, tapi kelihatan lah ya. Sama yang punya bukunya halaman 34 tadi. Sorry. Ya, benar ya. 34. Oke, baiklah. Yang A ini apa, Boy? Masih ingat nggak? Apa pembuluh darahnya? Aorta. Waduh, masak aorta. Urutannya dulu deh ya. Urutan darahnya yuk. Oke. Ini dari darah masuk ke sini ya. Oke, terus kemudian melalui sini. Warna biru artinya darahnya deoxygenated ya. Artinya oksigennya sedikit. Nih. Pur oksigen. Ya. Terus kemudian dari sini ke sini. Oke. Terus yang sebelah kiri, ingat ya, ingat sekali ini kebalikan. Berarti ini sebelah kanan. Ya, sedangkan yang ini sebelah kiri. Oke. Nah, sebelah kanan itu kondisinya seperti ini. Pure oxygen blood. Sedangkan yang sebelah kiri ya kan darah akan masuk melalui sini. Set ke bagian D, masuk ke bagian E, kemudian menuju ke C. Oke, nanti kita bahas satu-satu di mana bagian ini adalah rich blood. Rich oxygen. Oh, hanya sampai 2 rich. Rich oxygen. Jadi darahnya itu mengandung banyak oksigen. Nah, karena apa? Karena sudah ditukar di paru-paru begitu ya. Oke, urutannya ini sudah masih ingat? Coba diulang. Istilahnya di recall lagi coba. Dari alam bawah sadar kalian coba dicari berkas-berkas file pelajaran Parido kelas 8. Bisa ya? Ada valve ya, Pak? Iya, betul. Di sini ada katup, tapi kita nggak terlalu fokus ke situ ya. Di sini ada katup 1, 2, 3, 4, tapi kita tidak fokus ke katupnya. Katup itu hanya memisah antara ruangan satu dengan ruangan yang lain. Jadi, our heart contains 4 chambers. Ada 4 ruang. Kita bahas ruangannya ya. Ini warna darahnya sudah coba dihafal ya, akan Bapak hapus. Oh, Bapak gambar ulang deh, tapi yang warna ini nih, biar kalian lebih mantep. Set. Oke, Bapak warnain begini ya. Hap. Nah, tangan sebelah kanan. Set. Oke, cakep. Nah, yang A ini ya kan, itu sebenarnya adalah vena cava. Vena cava. Kalian ingat ya, veins pengertiannya apa? Ya sebut veins. Pembuluh balik ke jantung. Kebalikannya. Iya, back to heart. Oke. Kalau misalnya arteri apa arteri? Yang mensuplai ke tubuh. Away. Iya betul. From heart. Ini cuma itu aja ya untuk mempermudah. Tapi kepanjangannya, veins is the blood vessel that bring back blood to the heart. Oke. Nah, konten bloodnya bisa full of oxygen, bisa less oxygen gitu ya, atau pure oxygen. Tergantung vena mana. Dan begitu juga arteri ya. Arteri bisa membawa keluar darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh ataupun menuju ke paru-paru dengan konten darah yang berbeda-beda gitu ya. Kalau ke seluruh tubuh otomatis oksigennya harus full dong. Gitu, harus full lah gitu ya. Jadi kita bisa tahu ya, Bapak lanjutkan dulu. Vena cava, urutannya misalnya kalau dari yang sebelah kanan ya, berarti dari vena cava kemudian menuju ke mana ini? Right atrium. Atau di buku kalian adalah right upper chamber, tapi kayaknya di soal nanti tanya atrium atau ventricle. Terus yang ke bawah, right ventricle. Right atrium dan right ventricle. Kemudian setelah melalui vena cava, ya ini yang kedua ya, kemudian ventricle, terus kemudian menuju ke yang ke B. Nah, B ini apa sih Pak?
Itu namanya pulmonary arteri, di mana dia adalah arteri, satu-satunya arteri yang membawa darah yang pure oksigen menuju ke paru-paru. Ini dari 1, 2, 3, terus 4 ya, itu terus selanjutannya adalah paru-paru. Lungs. Oke. Terus yang keenam yang mana Pak? Yang bagian sini nih. Nah, di sini ada namanya pulmonary, ini Bapak singkat pulmo aja ya, pulmonary vein. Ini yang keenam. Paling keren deh. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang keenam, ketujuh di sini ada namanya left atrium. Ya. Oke. Kemudian yang ke-8 di sini adalah left ventricle otomatis. 8. Kemudian yang terakhir adalah baru aorta. Waduh, nggak muat lagi ya. Dan yang C ini adalah aorta. Di mana aorta ini akan membawa darah yang penuh dengan oksigen karena sudah apa? Karena kan sudah dibawa ke paru-paru gitu ya. Karena tujuan dibawa ke paru-paru adalah untuk diisi kembali kayak pompa bensin gitu ya, paru-paru. Diisi dengan apa? Diisi dengan oksigen. Full tank. Gitu. 9 terus kemudian 10 berarti ke seluruh tubuh ya. Whole body. Seluruh tubuh kita, mau kepala, mau tangan, mau kaki, dan sebagainya itu mendapatkan darah yang telah dipompa dari jantung melalui aorta. Begitu. Kemudian kembali lagi ke nomor 1, begitu ya. Dan seterusnya. Seumur hidup aliran darahnya seperti ini. Gitu. Dan ini kadang dilakukan secara bersamaan ya. Maksudnya yang kanan vena cava ada kloternya. Misalnya darah masuk ke yang sebelah kanan, yang sebelah kiri juga ada yang masuk gitu secara bersamaan. Jadi dipompa secara bersamaan. Begitu ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau biasanya yang ditanya adalah pembuluh mana? Nih, Bapak tanya nih. Pembuluh darah mana saja yang membawa darah yang mengandung banyak oksigen? So, kalau bicara pembuluh darah berarti cuma ini ya? Ya. Sok yang mana? Aorta sama pulmo vein. Oke, tepat sekali ya. Aorta dan pulmo vein, dia membawa darah yang penuh dengan oksigen. Kelihatan karena mereka nyambungnya ke sebelah kiri. Gampangannya gitu. Emang pakai bahasa apa, Pak? Bahasa Inggris dong. Oh. Enggak, ujian sekolahnya pakai bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris ya. Makanya Bapak nih istilahnya bahasa Inggris tapi penjelasannya bahasa Indonesia. Ya kalian nanti konversi sendiri ya. Oke. Yang penting kalian paham konsepnya dulu gitu ya. Untuk latihan soal kan udah Bapak taruh, nanti kalian bahas. Oke ya, clear ya, kurang lebih seperti itu. Kalau yang ditanya istilahnya which chambers of heart that contains deoxygenated blood? Which chambers from the 4 chambers yang mana aja? Yang left semua Pak. Right. Left upper right yang deoxygenated. Oh, deoxygenated. Aku kira oxygenated, Mister. Oke. Betul yang right ya. Nih, Bapak ingetin lagi ada istilah salah dengar, Mister. Deoxygenated ya. Mungkin dicatat ya. Deoxygenated artinya pure oxygen. Oxygen. Bisa ditanya nanti. Sedangkan kalau oxygenated berarti penuh dengan oksigen. Full atau rich oksigennya. Oke. Begitu ya. Oke, lanjut. Bercepat takut nggak habis waktu. Photosynthesis, effect of light on plant growth. Discuss how to investigate the effect of light and water on growing plants. Nah, ini kalau menurut Bapak mudah ya. Coba efek air dan cahaya terhadap fotosintesis. Ada yang ingin menjelaskan? Plus glukos menghasilkan glukos plus carbon dioxide. Oke.
Oke, Bapak kembalikan ke pertanyaan esensial ya, konsep esensial dari fotosintesis. Bapak gambar dulu tanaman. Dia memiliki akar ya di bawah tanah ya seperti itu. Kemudian dia memiliki daun. Ini adalah model saja ya, walaupun bukan aslinya seperti ini. Dan seterusnya dia berdaun. Seterusnya, terus dia ada pucuknya, ada yang daun kecilnya, belum tumbuh gitu kan ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian Bapak taruh matahari. Tunggu. Kayaknya perlu digeser ke bawah. Lalu ke atas. Ada matahari, ya kan, sun, yang otomatis dia memberikan light rays, berarti ya UV dan sebagainya, yang tentunya bisa diserap oleh tanaman, gitu kan ya, diserap. Kemudian bahan-bahan yang lain apa tuh? Ada yang tahu? Water. Apa yang dimaksud? Bahannya, bahan. Oh iya betul, air, betul. Karena di sini, oke, air kalau gitu dari bawah dulu. Ya, 2O. Bahan artinya yang masuk. Apalagi kalau yang masuk ke daun apa? Nutrisi ya. Bahannya, bahan fotosintesis. Apa? Karbon? Karbon dioksida, betul sekali ya. Karbon dioksida. Kemudian yang dikeluarkan adalah dari daun? Oksigen. Oksigen, betul. Nah, kemudian yang disimpan di sini adalah glukosa. Jadi kita tahu rumus dari fotosintesis adalah demikian. C6H12 plus oksigen gitu. Kalau kita samakan ya dalam kaidah kimia adalah seperti ini. Ini karbon dioksida, ini adalah air, ini adalah glukos, dan juga oksigen. Di sini itu ada light, cahaya ya, tambahan cahaya karena dia nggak masuk ke dalam reaktan ya seperti itu atau bahan-bahan secara langsung. Karena yang diambil adalah energinya begitu ya. Tapi tetap ini adalah proses yang membutuhkan energi begitu. Nah, pertanyaan Bapak, efeknya light dengan water. Water ini meningkatkan atau menurunkan fotosintesis? Menurunkan. Light. Meningkatkan harusnya enggak? Meningkatkan ya pada kadar optimum tertentu sampai kadar optimumnya gitu ya. Ada catatan di sini sampai kadar optimum. Kalau misalnya sudah melebihi kadar optimum, ibaratnya kayak grafik gini ya, seperti ini. Ini light-nya, light intensity, kemudian ini adalah fotosintesis. Rate-nya, rate of. Nah, dia awal-awalnya naik gini, kemudian kalau terlalu panas dia bisa turun, gitu ya, karena terlalu panas. Karena cahaya, ya kan, energi cahaya, ya kan, bersamaan dengan itu ada radiasi kalor juga, begitulah. Kalau terlalu banyak, ya kan, istilahnya bisa merusak tanaman juga. Jadi sampai kadar optimum dia akan meningkatkan, tapi setelah mencapai kadar itu, gitu kan ya, dia akan malah menurun, gitu ya, malah membakar daunnya. Ya buktinya ketika musim kemarau ya, daun-daun banyak yang kuning gitu ya, kering dan berguguran. Karena efek dari ini. Kemudian air gimana efeknya? Meningkatkan juga kalau ada karbon dioksida. Meningkatkan juga, begitu kan ya sebenarnya. Jika dengan catatan ada karbon dioksidanya. Jadi kalau diasumsikan ada dua pot gitu ya, tanaman, satu disiram satu enggak, kita bisa tahu ya yang sehat yang mana, yang bisa berfotosintesis yang mana. Logika klasik sepertinya. Sepertinya kalian tahu semua ya, insya Allah. Mudah sekali pertanyaannya, tapi mungkin dibuat agak analisis gitu nanti. Oke ya, pokoknya kalian tahu fungsi dari cahaya apa, fungsi dari air apa. Cahaya sebagai sumber energi, ya kan Bapak tulis di sini. Energy source. Air di sini sebagai reaktan, ya kan? Reaktan dari fotosintesis. Reaktan itu atau ya material lah. Material of photosynthesis.
Cukup? Ada pertanyaan? Aman. Kita lanjut. Ekologi. Food web energy flow. Oke deh. Langsung gambar aja deh. Web. Sepertinya sudah itu ya. Pernah ya kelas 8 atau pas SD juga kayaknya pernah sih. Ini aja yang gampang nih. Ini agak sesat nih nanti komposer. Oke, ini aja. Ayo resolusinya. Oke, sip. Jadi kalian tahu ya, food chain adalah rantai makanan yang menggambarkan peristiwa. Kalau misalnya pengertian dari SD atau SMP gitu kan ya. Pengertian dari SD, proses makan-memakan antar organisme satu dengan yang lainnya pada suatu lingkungan atau ekosistem gitu ya. Padahal di sini adalah menunjukkan proses transfer energi gitu kan ya, dari produsen menuju ke konsumen. Jadi yang arah panah ini menunjukkan energy transfer gitu ya. Di sini kalian udah coba diingat-ingat lagi, ada yang namanya producers, ada yang namanya consumers, dan ada yang namanya decomposers. Oke ya. Yang blank nah ini dia. Nah di sini produsernya siapa aja? Produsernya corn, lavender, mango, flowering plant. Oke, nampak lah ya. Sip, mangoes, lavender sama flowering plants plus corn. Kemudian primary consumer-nya. Primary consumer is the organism that feeds or eats on producer. Grasshopper, butterfly, sama fruit fly. Oke, jadi mereka yang makanin produser begitu. Itu disebut dengan primary consumer. Diingat ya, primary consumer. Kalau secondary-nya gimana? Yang kedua Mr. Frog, rat, dragonfly, sama thrush. Sama apa itu? Thrush. Oke, ini semacam burung ya, jenis burung seperti itu. Itu yang secondary-nya. Biasanya secondary adalah carnivore yang memakan herbivore. Oke ya. Selanjutnya tertiary, consumers. Wolf, python, dan eagle ya. Sama eagle. Jadi kalau yang tertiary sebenarnya predator yang memakan carnivore lainnya, biasanya begitu, atau insectivore lain. Begitu. Oke ya, dia berada di kasta lebih tinggi dari piramida makanan gitu kan ya, atau food web. Itu nggak ada di komposernya, Mister. Nah, kenapa di komposer nggak ada? Kenapa ya? Nggak tahu, Mister. Belum tentu dimakan. Belum tentu dimakan, betul. Karena di komposer ngapain sih? Cuman makan yang udah mati doang. Mister. Yang udah mati doang. Sedangkan ini mereka prosesnya masih hidup gitu kan ya. Kalau untuk di food web, kalian perhatikan di sini ya, meskipun ada bakteri ya, biasanya di komposernya tidak disertakan gitu ya. Jadi ada beberapa yang kadang salah konsep seperti ini. Nah ini kan jadi bingung ya, dibilangnya ada siklus. Kalau gini kan mikirnya kan all dimakan sama fungi gitu kan, lucu banget. Masa jamur bisa makan ini gitu kan ya. Nah, apakah jamur ini memakan yang tertiary ini atau apex predator ini? Ya enggak juga kan. Ini kan grasshopper mati juga di decomposing sama fungi, bluebird juga sama, bahkan grass sendiri di decomposing. Ya, jadi sebenarnya decomposer posisinya itu kadang dihilangkan untuk biar nggak bingung gitu. Sebenarnya decomposer itu bukan memakan prosesnya, tapi dekomposisi gitu ya. Jadi semua makhluk hidup dekomposisi dari menuju ke decomposer yang nantinya akan kembali ke produser. Jadi kalau misalnya pun ada, harusnya seperti ini Bapak gambarkan untuk keralatnya. Nah, ke sini, ke arah sini, ke arah sini. Ini panahnya mungkin ada yang ke sini dulu ya. Nah, baru menuju ke sini. Begitu harusnya. Oke, paham ya? Nanti dicek-cek lagi untuk konsep. Oke, Bapak pertanyaannya belum selesai. Coba yang tadi. Bentar. Nah, pertanyaan Bapak nih, misalnya ada populasi kodok, katak
yang hilang gara-gara penyakit misalnya ya. Kata penyakitnya apa teh? Ya pokoknya dibasmi sama manusia, ditangkepin buat makan suike gitu. Kalian tahu suike ya? Ya, kodok goreng, kodok kuah, asam manis, rasa tom yum. Oke. Kalau ini misalnya nggak ada gara-gara dimakanin manusia ya, tapi bukan orang Muslim ya, orang-orang non Muslim mungkin ya. Nah, organisme mana yang terdampak, yang sangat mostly affected by this condition? Piton, Pak. Piton, yakin. Grasshopper, Pak, kata saya. Grasshopper, butterfly. Grasshopper, butterfly. Oke, grasshoppernya bakal apa? Bakal banyak, Pak. Jauh populasinya. Bakal lebih banyak, ya kan? Kalau grasshopper kan masih ada pemakan yang lain ya. Tapi kalau butterfly, ada juga nih, sama ya. Jadi tapi yang terdampak paling besar sepertinya ya mereka berdua ya, grasshopper sama butterfly. Gitu. Jadi bisa bertambah banyak. Kalau misalnya mereka grasshopper bertambah banyak, butterfly bertambah banyak, apa yang terdampak lagi? Produsernya berkurang, Pak. Sama lavender. Betul, produsernya akan berkurang, mereka makanin gitu ya. Tambah banyak, nggak ada predatornya sehingga produsernya habis gitu kan ya. Lama-kelamaan food web tersebut akan rusak. Begitu kan ya, ekosistem akan terganggu. Sedangkan piton di sini kan masih banyak sumber makanan ya si piton ya, selain frog jadi rat sama wolf. Jadi dia nggak terlalu lah ya. Oke, ya udah kataknya hilang, ya udah aku makanin serigala sama makanin tikus gitu ya. Mister, kok aku baru tahu sih ular bisa makan serigala, Mister? Ya nggak tahu ini contohnya. Ya bisa loh, jangan. Bayi, ya segala bayi. Tiba-tiba ada buah dimakan gitu. Ulah. Ya ini contoh aja ya, seperti itu. Entah ini benar-benar real di ekosistem ada atau enggak. Kalian cari misalnya sumber yang dari Wikipedia, boleh ya, misalnya di sini. Untuk kalian latihan. Pokoknya begitu ya, mungkin ada konsep. Misalnya ini ada yang hilang organismenya karena apa sesuatu, apa yang terjadi pada organisme yang lain. Gitu. Lanjut. Energy crisis, state gases that contribute in global warming. Ada yang masih ingat kah? Greenhouse gases. Masih. Apa tuh? Sebut. Carbon dioxide. CFC. Methane gitu. Betul sekali ya. Bentar, cari yang bagus nih. Ini ya, penyebab dari greenhouse gases. Pak, greenhouse gases itu apa sih? Kayak gini, nah. Jadi panas matahari masuk ke dalam bumi gitu kan ya. Tapi dikarenakan ya kan adanya greenhouse gases tadi gitu kan ya. Dia membentuk layer di atmosfer kita. Jadi dia numpuk di atmosfer. Jadi kalian tahu nggak? Segala macam gas yang kita keluarkan, maksudnya kita gunakan, misalnya kalian ngapain nih? Masak gitu kan ya. Cetek itu kan buang gas juga kan. Gas dibakar. Terus kemudian apalagi nih? Bernafas. Karbon dioksida. Kemudian bernafas, ada airnya juga gitu kan ya. Kemudian buang angin, itu meten juga ya, seperti itu. Semuanya akan naik ke atmosfer gitu. Nah, kan sifat udara kan seperti itu ya, sifat gas, karena dia ringan gitu kan ya, terus cenderung menuju ke atas, menuju ke tekanan yang lebih sedikit, betul kan? Jadi misalnya di dasar bumi, di kerak bumi gitu kan ya, konsentrasi gas-gas tersebut itu tinggi. Karena apa? Aktivitas manusia gitu ya. Kita naik mobil juga ngeluarin karbon dioksida karena tinggi konsentrasinya atau banyak gas di kerak bumi ya, atau di lapisan yang kita pijak sekarang, akibatnya gas itu pengen ngungsi gitu ya ke tempat yang lebih sepi dong, yaitu ke atmosfer gitu ya. Kalau udah ke atmosfer dia nggak bisa move on gitu. Pengen udah ketemu sama teman-temannya semua di situ, gas-gasnya ngumpul membentuk yang namanya ini ya kan, greenhouse gases. Jadi kayak efeknya kayak kaca gitu. Jadi cahaya matahari masuk ke dalam bumi, cahayanya bisa masuk gitu kan ya, terpantul lagi iya, tapi panas yang dibawa oleh cahaya tadi bersamaan dengan cahaya nggak bisa, terkunci gitu kan ya, karena ada efek rumah kaca. Dan yang penyebabnya adalah ini nih. Gimana Pak? Masih nggak ngerti Pak? Yang bagian mana Faris yang nggak ngerti? Yang kenapa jadi makin panas itu?
Oh, ini mau belum Bapak jelasin. Oke. Jadi karena ini tuh ibaratnya ya, bumi kalian tidur gitu kan ya, terus selimutan. Selimut satu masih oke. Gimana kalau di double selimutnya agak anget-anget? Double 3 gimana? Ya, udah mulai gerah. Double 4 gimana? Gerah banget kan? Ya, efeknya kayak gitu. Bumi juga ibaratnya diselimutin biar nggak kedinginan. Iya sih bagus, tapi kalau kebanyakan selimutnya kan juga jadi kepanasan gitu loh. Oke, itu efek yang terjadi pada bumi ketika terjadi penumpukan karbon dioksida khususnya dan juga uap air. Jadi gas yang utama penyebab dari greenhouse gases adalah karbon dioksida. Perhatikan di sini ada 81%, kemudian diikuti metana yang berasal dari angin kita. Kemudian kotoran hewan, ya kotoran manusia juga termasuk ya. Tapi kan kotoran manusia udah diolah ya. Kalau kotoran hewan kan, kotoran ternak kan bebas aja gitu kan ya. Sehingga terbuang ke atmosfer dan kemudian menumpuk. Kemudian ada nitrous oxide, ini biasa dari pembakaran kendaraan. Kemudian ada fluorinated gases, ya gas-gas yang lainnya. Seperti itu penyebab dari global warming. Nah, kalian tahu tadi ketika bumi diselimuti oleh gas-gas tersebut, ya kan otomatis panasnya nggak bisa keluar. Ibarat kayak kalian mau dihidupin AC dihidupin AC ya 18 derajat, tapi selimutnya ketebelan, ya tetap panas juga kan, jadi gerah gitu. Oke ya, itu greenhouse gases. Jadi ada carbon dioxide, itu yang utama. Kemudian air, kemudian methane, terus kemudian ada apa tadi, nitrous oxide dan sebagainya. Ada pertanyaan? Cukup? Oke. Lanjut, reproduction. Nah, ini nggak perlu Bapak jelasin lah ya. Nanti ada pertanyaan gini ya. Jumlah kromosom pada suatu organisme ada sekian gitu kan ya. Berapa jumlah kromosom pada gametnya? Gimana coba Ali ngerjain? Contoh nih, ada ikan mas. Ikan mas itu kalau nggak salah berapa, 80-an apa ya? 80, dia punya 80 kromosom nih. Nah, gametnya ada berapa kromosom? Tiga 39. 40 bukan sih, Mister? Ya, 40 ya. 40 kromosom. Separuhnya ya. Ini kita sebut apa selnya? Karena memiliki kromosom yang lengkap disebut sel diploid. Masih ingat ya? Ini pelajaran kelas 9 enggak? Diploid itu yang satu itu ya? N2. Ini haploid N2. Haploid satu. Ya, atau ini 2N. Ya, atau N2, 2N, oke. Diploid 2N. Artinya dia set lengkap ya. Misalnya ikan gitu kan ya. Ada kromosomnya 80 gitu kan ya. Gametnya berapa? Ya kan ada 40 kromosom gitu kan ya, separuhnya. Oke, karena itu berkaitan dengan nomor selanjutnya yaitu meiosis. Kalian masih ingat meiosis apa? Meiosis itu yang penggabungan itu sih? Penggabungan. Meiosis mah sel meiosis apa sih? Oke, mungkin kalian lupa ya. Meiosis itu sebenarnya pembelahan sel ya. Pembelahan sel, cell division. Pengertiannya biar kalian paham konsepnya. That occurs in gamete formation atau production ya. Nah, gamet di sini apa sih? Ada dua ya. Sperm dan juga ovum. Ini kita bahas manusia deh. Tapi sebenarnya konsepnya sama sih, karena makhluk hidup juga itu ada male sama female gametnya. Gitu kan. Oke, jadi prosesnya gini. Ini sperm aja dulu ya. Contoh. Ini ada sel utama namanya spermatogonium. Kalian nggak usah ngapalin nama selnya begitu. Untuk perbandingan ada dua pembelahan ya. Pembelahan satunya adalah mitosis biar komplit. Mitosis itu cell division
that occurs in body cells. Berarti bukan gamet ya, kecuali gamet. Body cells. Fungsinya untuk apa sih? Ya, agar kalian bisa tumbuh, berkembang, dan sebagainya. Oke. Selnya gini, ini sel utama ya, sel-sel istilahnya kayak stem cell gitu ya. Sel yang masih bisa membelah dan sebagainya. Kalau meiosis mereka membelah menjadi dua dulu. Oke ya, mitosis juga sama. Membelah jadi dua. Nah, ini kalau mitosis ya kan dia selesai sampai sini. Di mana ini kromosomnya 2N ya. 2N. Hasilnya 2N dan 2N atau haploid. Misalnya kromosom manusia 46 ya. Sedangkan yang ini hasilnya 46, ini juga 46. Ini disebut dengan apa ya, produknya gitu kan ya. Jadi produk dari mitosis adalah dua sel diploid gitu ya. Yang memiliki genetik yang sama persis. Contohnya adalah sel jantung kalian, misalnya regenerasi sel kulit lah, gitu ya. Kalian misalnya apa yang enak ya? Tulang lah, tulang ya. Kalian sedang tumbuh ya, biar gampang. Oke, sel tulang kan artinya tumbuh juga ya. Dia membelah seperti itu sehingga bisa melakukan pemanjangan tulang, begitu kan ya, sehingga kalian bisa tinggi, gitu kan. Kayak Alif nih misalnya, pemanjangan tulangnya, pembelahan sel tulangnya mungkin lebih cepat ya dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain. Ada nggak yang tingginya lebihin Alif? Deva mungkin ya, yang hampir sama. Terus siapa? Raffi. Ya kurang lebih seperti itu ya. Pokoknya yang tinggi-tinggi selnya melakukan mitosis dengan cepat gitu kan ya. Sehingga istilahnya pertumbuhannya bisa terlihat. Oke, itu mitosis. Sedangkan kalau meiosis misalnya awalnya dia 2N. 46. Nah, kemudian dia membelah, dia udah jadi separuhnya, dibagi dua udah. Gitu ya. 23. Tapi belum selesai sampai sini, belum lengkap. Dia akan membelah lagi. Jadi pembelahan terjadi berapa kali? 2 kali dengan jumlah kromosom yang sama. Dia 23, ini 23 juga. Bapak tulis N, kalian paham ya? N ini berarti dia hanya memiliki separuh dari total kromosom, yaitu dari 46 berarti 23. Oke ya. Nah, kemudian ini akan berdiferensiasi, akan berubah. Itu kan yang menjadi sperm. Begitu. Nah, ya ini produknya. Jadi kalau ditanya produknya meiosis apa? 4 sel yang masing-masing selnya adalah haploid. Memiliki 23 kromosom doang. Ini juga 23, ini 23, ini 23. Nah, kalian bisa lihat perbedaan ya antara mitosis dengan meiosis. Beda banget tuh. Oke. Sip, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Bapak tambahin ya untuk ovum. Nah, kalau untuk ovum pembelahannya agak berbeda sedikit. Ya. Kalau ovum, hanya ada satu sel biasanya yang bertahan. Yang satunya namanya polar bodies atau kecil begini ya. Nah, sedangkan hanya satu sel yang akan berubah dan berkembang menjadi sel besar yang disebut dengan ovum. Jadi produknya cuma satu. Produk dari meiosis. Khusus ovum. Oke, kalau sperm 4 gitu ya. Satu kali sel meiosis maksudnya dia menghasilkan 4 gitu ya. Nah, ini uniknya dari istilahnya perbedaan lagi ya maksudnya. Meiosis produknya tidak akan bisa bermeiosis lagi, dengarkan. Oke ya. Produk dari meiosis tidak akan bisa bermeiosis lagi, nggak akan bisa membelah lagi. Sedangkan kalau mitosis ini produknya bisa berlanjut loh. Misalnya si yang hasil produknya ini nanti dia mitosis lagi bisa gitu ya, jadi 46 gitu ya. Ini juga 46 lagi bisa terus ya kan? Kayak apa istilahnya, Fibonacci ya atau apa, pokoknya kayak gitu. Jadi terus begitu kalau mitosis. Dan kalau meiosis, sekali meiosis sudah berhenti, nggak akan lanjut lagi. Oke, ada pertanyaan? Hanya meiosis kan udah ke 23 itu kan maksudnya teh kan 23 terus cuma sekali gitu habis ke 23 teh.
Habis. Maksudnya nggak akan. Oh, maksudnya 2-3-nya 2 kali, Lip. Jadi yang ini ada nah di sini ada namanya meiosis pertama, kemudian di sini ada namanya meiosis kedua. Itu ada 2 kali meiosis. Kalau mitosis sekali, ya kan, tapi sel yang udah jadi ini bisa mitosis lagi, gitu ya. Sedangkan kalau meiosis nggak bisa. Ini ovum udah jadi ovum ya udah, gitu kan ya. Antara dia dibuahi atau mati, gitu ya, atau pecah, rusak, nggak bisa membelah lagi. Ya, itu uniknya tubuh kita. Jadi pembelahan aja ada 2 jenis. Cukup? Lanjut. Ini udah. Nah, nomor 26. Identify motor relay sensory neutrons from diagrams. Ini diagram dari refleks ya. Masih ingat reflect arc? Nah, seperti ini. Untuk memudahkan ya, mungkin yang ada gambarnya aja. Nah, kurang jelas ada watermarknya. Nah, ini cakep nih. Jadi ini adalah gerakan refleks ya. Di sini misalnya kalian sedang iseng ya, debus. Gitu, megang lilin pakai api. Lilin pakai api, lilin pakai jari. Peganglah tuh. Kayaknya di TV-TV aman, di TikTok ya. Di TikTok nggak apa-apa tuh, nggak bahaya. Biasanya kan ada ya, orang-orang TikTok terus kalian ngelakuin lagi ulang. Aneh-aneh. Dicoba, terus kemudian kerasa dong panas gitu kan ya. Nah, perasa panas ini akan mengalir, ibaratnya Bapak sebutkan mengalir, karena ini adalah aliran listrik gitu ya. Oke, mungkin untuk memperjelas ya, arahnya ya Bapak gambarkan. Nah, pertama dari sini nih, ada namanya stimulus atau rangsangan. Ada dong, berupa rangsangannya apa, Lip? Heat, panas. Panas, gitu ya. Yang menerima rangsang namanya apa? Bagian dari nervous system yang mampu menerima rangsangan. Reseptor ya? Reseptor, betul ya. Nah, Bapak mulai dari sini ya. Reseptor. Reseptor itu apa sih? Kumpulan dari sel-sel saraf sebenarnya yang bisa menerima rangsang, kemudian mengkonversi apapun rangsangan itu menjadi aliran listrik. Diingat ya. Jadi itu kemampuan reseptor, konverter sifatnya. Contoh, ini cahaya nih. Cahaya ditangkap sama retina. Retina ada apa? Ada reseptor of light. Ya, jadi dia mengkonversi rangsangan cahaya yang tadinya bentuknya cahaya menjadi aliran listrik menuju ke optic nerve gitu ya. Terus kemudian ke otak. Dari saraf mata menuju ke otak terus diproses. Oh, gini gambarnya. Oh, kalian bisa ngelihat Pak Rido. Oh, kalian bisa ngelihat teman-teman kalian. Oh, kalian bisa membedakan warna dan sebagainya. Itu hasil dari persepsi yang dilakukan oleh otak kalian. Oke, kemudian dari reseptor menuju ke mana? Warna pink ya. Nih, urutkan yang warna pink, perhatikan. Nah, menuju ke sini melalui yang namanya sensory neuron. Ada nggak di sini? Kok nggak ditulis ya? Oh iya. Jadi yang warna pink ini adalah sensory neuron. Saraf sensori yang menghantarkan rangsang dari reseptor menuju ke relay gitu ya, atau interneuron. Berarti yang kedua menuju ke sensory neuron. Kemudian yang ketiga itu masuk menuju ke CNS. Kalian masih ingat kan CNS itu apa? Central Nerve System yang berisi relay neuron. Oke ya. Nah, dari sini ya kan menuju ke sini terus ke sini nih. Nah, ini relay neuron yang ini. Kemudian dia menuju ke yang biru. Ya, yang biru ini apa sih? Ada yang masih ingat? Motor neuron. Oke ya. Terus kemudian menuju yang terakhir adalah efektor. Ya, berarti kalau bisa diurutkan,
Urutan yang pertama adalah reseptor, kemudian sensori neuron, kemudian ke relay neuron, ke motor neuron, yang terakhir adalah efektor. Pak, efektor itu apa sih, Pak? Efektor itu bisa otot gitu kan ya, atau istilahnya yang melakukan respon lah gitu ya. Biasanya sih otot. Kalau kita dirangsang, otot kita yang bergerak ya, yang nampak bergerak adalah otot biasanya. Padahal organ-organ lain seperti pankreas, kemudian liver, hati, dan sebagainya itu bisa menjadi efektor gitu kan ya. Karena dipengaruhi oleh otak begitu. Kecuali jantung ya. Jantung bisa sebenarnya sih, tapi secara tidak langsung biasanya melalui hormon. Tapi kalau melalui saraf, jantung melakukan bisa menghasilkan rangsangannya sendiri gitu ya. Dia berdetak dengan aliran listriknya yang dibuat oleh jantung itu sendiri. Ada pertanyaan? Cukup? Baiklah. Yang selanjutnya kayaknya mata ya. Oke, Bapak langsung aja deh, ini waktunya udah mau habis. Karena ini juga materi baru kan ya, insya Allah kalian masih ingat. Nah, yang mata ini kalian perhatikan, yang Bapak minta adalah pupil, lens, retina, dan optic nerve. Kalian cari definisinya ya, istilahnya, dan dari anatominya ini gambar. Jadi ada gambar, kalian identifikasi mana yang pupil, lens, retina, dan optic nerve. Sesuaikan dengan pertanyaan, begitu. Oke, selanjutnya phototropism in shoots and roots. Ini masih di topik atau chapter yang sama, yang ada gambar tanaman, gitu ya. Jadi tanaman itu kalau kena cahaya kan dia akan bergerak menuju ke cahaya, disebabkan oleh auksin. Nah, nanti ada gambar juga, begitu kan ya. Bagian manakah yang terkena auksin lebih banyak dan bagian mana yang sedikit, bisa jadi seperti itu. Oke ya, contoh nih Bapak gambar sini. Ini ada pot tanaman ya. Ini anggaplah tanaman ya biar gampang. Kemudian ada cahaya. Di sini ada sisi A, sisi A, sisi B deh. Ya. Nah, di bagian mana, di sisi A atau B yang dapat auksin lebih banyak? Yang B, Pak. Yang B, kenapa yang B? Ya kan Karena tidak terkena cahaya. Loh, auksin emang kalau kena cahaya kenapa? Kenapa, Noval? Karena emang auksin lebih berkembangnya di tempat yang nggak ada cahaya, Pak. Oke, pertanyaan Bapak lagi ya biar kalian nggak salah konsep. Auksin itu apa sih? Hormon. kimia. Iya, itu zat kimia ya, hormon lah, semacam zat kimia atau hormon yang ada di tanaman, begitu ya, seperti itu. Jadi auksin nggak bisa berkembang, ingat ya, karena kalau kita bilang berkembang berarti kita anggap sebagai organisme. Tapi auksin bukan, itu merupakan hormon atau zat kimia yang memang dia istilahnya terpengaruh oleh cahaya. Jika ada cahaya ya seperti itu, dia cenderung akan menumpuk ke daerah yang tidak bercahaya, begitu, daerah sisi yang B, gitu ya. Apa yang terjadi nih? Ini afternya, ini before. Sisi B otomatis akan memanjang, betul ya? Karena di sini banyak auksin, Bapak kasih gambar warna apa nih, merah deh. Ini auksin numpuk di sini semua, gitu kan ya? Akibatnya pemanjangannya menjadi tidak merata, begitu ya. Jadi kalau kalian masih ingat ya, pemuaian juga sama kan ya? Oke, nah jadi dia bergerak cenderung menuju ke cahaya matahari. Jadi sisi yang B itu lebih cepat tumbuhnya, gitu. Oke ya, seperti itu kurang lebih. Terus lanjut lagi, genetic diagram. Kalian cek lagi soal latihan Bapak, atau kalian kerjain aja deh. Insya Allah gampang ya. L yang A besar, A kecil, ya B besar, B kecil gitu-gitu ya, nanti cek lagi. Terus kemudian yang terakhir ini kaitannya dengan, bentar, gua mikir dulu. Color blind kalau nggak salah ya, color blind, yang artinya kalian ingat ya, misalnya ada orang yang color blind, ini apa nih? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oke, dia normal atau color blind?
Masih ingat nggak? Yang mana Pak? Yang mana? C. Membawa kan ya si perempuan. Ayo. Kalau laki-laki tidak bisa membawa ya. Kalau misalnya ada C-nya seperti ini, ya colorblind. Nah, kalau yang normal, tapi ada beberapa literatur ya yang menggambarkan ini tetap C besar, C kecil ya, seperti itu. Jadi ya sama aja sebenarnya. Jadi untuk mempermudah, pokoknya kalau ada C-nya gini kan ya, berarti dia colorblind. Kalau yang ini normal. Normal male. Kalau yang ini gimana? Perempuan tapi pembawa. Oke, perempuan tapi membawa karir female. Kalau yang kayak gini? Colorblind. Oke, colorblind female ya. Kalau begini berarti normal. Terus kemudian kalau misalnya dikasih soal ya, dikasih soal yang kotak-kotak gitu kan ya, itu sebenarnya mudah ya. Jangan dipusingkan, itu sebenarnya sama. Saya ada soal, ya kan, kayak gini. Set, terus kemudian anaknya ada seperti ini. Ini colorblind ya, yang diarsir colorblind. Oke. Kalian bisa nebak nggak? Ini anaknya yang diarsir ada 3 anak nih, ya kan, satunya normal, fenotipnya, 2-nya colorblind. Kira-kira ayah ibunya genotipnya apa? Ini ada silsilah keturunan ya. Sok. Ada yang bisa nggak? Ini terakhir. Bapak pindahin deh ke kanvas. Jadi ada sebuah keluarga gitu ya. Sebenarnya ada panjang. Bapak dan ibunya ya. Ini dad, ini mom. Oke, mereka itu dong berkembang biak ya, seperti itu. Jadi punya tadi apa tuh? Tadi gini ya, bulat, kemudian ini yang kotak, kemudian ini bulat. Colorblind. Kira-kira ayah sama ibunya memiliki fenotipnya apa? Terakhir. Sok dikerjain. XC sama XCX bukan Pak? Gimana? Yang date-nya dulu. XCY. Oke. Mamnya? XCX. X gini ya? Karir. Bener? Itu bukan Pak. Oke. Kita cek nih. Nggak apa-apa. Jawaban novel dulu. Masih ingat ya, menggunakan Punnett Square gini ya, biar untuk mempermudah. Tapi kalau mau langsung silahkan, bebas. Ini yang Bapak di bawah ya, seperti itu. Kemudian ini yang mom di atas. Ini XC, ini karir ya. Oke. XC. Oke, colorblind. Berarti kita ketemu dong ya. Oh, ini ada yang colorblind loh. Oke. Kemudian kita cari yang XY-nya XY, kemudian di sini XCY. Benar ya? Seperti itu. Oh, ada yang colorblind 2. Oke, berarti memenuhi ya. Ini ada colorblind, kemudian dua-duanya juga ada. Yang normal juga. Oke. Kalau misalnya ibunya colorblind, mungkin nggak? Mungkin Pak, mungkin. Kalau misalnya kita ganti kasusnya ya, tadi tebakan novel yang tadi udah benar. Kalau misalnya kita ganti ini ibunya colorblind, ayahnya juga colorblind kayak gini, berarti kan ini yang C gini ya. Ntar Bapak hapusin dulu. Oke. Terus kemudian anaknya semuanya colorblind, betul? Memenuhi nggak? Enggak dong. Ini kan anaknya ada satu yang normal. Gitu ya. Paham ya? Kalau misalnya disuruh cari genotip dari ayah ibunya, jadi seperti itu. Agak-agak mikir dikit lah ya, boleh. Ada pertanyaan nggak? Tunggu Bapak screenshot. Cukup ya, kalau mau tanya nanti tanya Naufal caranya gimana.
Oke, untuk latihan soal nanti Bapak udah taruh ya, seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan Bapak, kalian kontak Bapak boleh. Gitu. Oke, baik. Kalau gitu Bapak akhirkan, dan insya Allah rekaman ini akan Bapak upload dekat-dekat ini, begitu. Bapak stop.